Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisati Nazia Hidayat. NIM D2019-5064. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang masa akhir kanak-kanak. Dimulai dari pengertian. Pengertian masa akhir kanak-kanak adalah masa kelanjutan dari masa awal anak-anak, yang disebut juga masa sekolah dasar, dan dialami umumnya oleh anak usia 6 tahun hingga pubertas. Pada masa akhir kanak-kanak terdapat beberapa perkembangan serta perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah perkembangan fisik pada masa kanak-kanak akhir. Perkembangan fisik yang terjadi yang pertama adalah perubahan tinggi badan. Yang diteliti per tahunnya, tinggi badan yang terjadi pada masa kanak-kanak akhir adalah bertambah 2-3 inci. Yang kedua adalah berat badan yang berkisar antara 3-5 pound per tahunnya. Yang ketiga adalah perbandingan tubuh, meliputi membesarnya mulut, membesarnya rahang, membesarnya hidung serta terbentuknya hidung, badan menjadi lebih langsing, leher memanjang, dan lain-lain. Yang keempat adalah perkembangan keterampilan bermain, contohnya seperti melempar bola atau menangkap bola. Yang kelima adalah kemajuan berbicara. Kemajuan berbicara dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan berbicara yang anak lihat dari lingkungan-lingkungannya. Kemajuan berbicara anak bersumber dari orang tua atau media-media seperti radio atau televisi. Anak mendengar dari orang tua dan media-media, kemudian mencontoh cara berbicara tersebut dengan cara mendengarkan. Yang terakhir, perkembangan fisik yang terjadi adalah bertambahnya jumlah gigi. Pada masa kanak-kanak akhir ini, umumnya anak memiliki 22 buah gigi. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Dibagi menjadi 5. Perkembangan kognitif yang pertama adalah terampil menolong diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah mandiri dalam melakukan beberapa kegiatan seperti makan dan minum sendiri. Yang kedua adalah terampil menolong orang lain. Contohnya menolong dalam lingkungan sekolah, misalnya piket atau melakukan perencanaan lapangan basket, perencanaan permainan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah terampil di sekolah, meliputi keterampilan menulis, menggambar, menari, memperbaiki tata bahasa, dan lain-lain. Yang keempat adalah belajar membaca. Belajar membaca tujuannya untuk menambah kosakata ya, sehingga anak pada masa akhir ini memiliki lebih banyak kosakata. Yang kelima adalah peran guru. Peran guru di sini adalah memperbaiki kata-kata yang salah atau arti yang belum jelas. Selanjutnya adalah kosakata pada masa kanak-kanak akhir. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kosakata etiket, yaitu maaf dan terima kasih. Kosakata ini sering diucapkan oleh anak-anak dan memang harus diajarkan supaya mereka tahu etika dalam berbicara. Yang kedua adalah kosakata warna, seperti ungu, biru, merah, dan lain-lain. Yang ketiga, kosakata bilangan, yaitu kosakata angka, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kata-kata populer dan makian. Kata-kata populer dan makian biasanya didapat dari lingkungan sekitarnya. Biasanya, anak-anak pada masa ini mendengarkan kata-kata populer dan makian dari anak-anak yang lebih besar dari umurnya. Kemudian menerapkan dan meniru kata-kata populer dan makian tersebut. Yang kelima adalah kosakata rahasia. Kosakata ini hanya dimengerti oleh si anak yang memiliki kosakata tersebut serta orang-orang terdekatnya seperti sahabat. Kosakata rahasia ini dibuat supaya orang lain tidak mengerti isi pembicaraan yang dilakukan oleh si anak dan orang-orang terdekatnya. Selanjutnya adalah perubahan emosi dan perubahan perilaku sosial. Yang pertama, perubahan emosi yang terjadi pada masa kanak-kanak akhir adalah yang pertama, menunjukkan dan menamakan perasaan. Yang kedua, mengontrol emosi lebih baik daripada sebelumnya, seperti lebih bisa mengontrol agar tidak banyak marah. Perubahan emosi yang ketiga adalah memperlihatkan kesedihan jika berpisah dengan sesuatu atau dengan seorang. Yang keempat adalah menunjukkan selera humor agar orang-orang tertarik pada dirinya. Yang kelima adalah berempati pada orang lain. Yang keenam adalah sensitif dengan tawa dan kritik yang diucapkan oleh orang lain.
Yang ketujuh, menunjukkan kekhawatiran yang berlebih. Selanjutnya adalah perilaku sosial. Terjadi perubahan perilaku sosial pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama adalah penolakan terhadap standar orang tua. Yang kedua, terjadinya permusuhan antar kelompok atau antar geng, atau permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah mendiskriminasi dan mengolok-olok anak lain. Yang keempat adalah menjauhi anak-anak yang berbeda dari dirinya. Pembahasan selanjutnya adalah bahaya psikologis yang terjadi pada masa akhir kanak-kanak. Dibagi menjadi 8 bahaya. Yang pertama adalah bahaya bicara. Bahaya bicara dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kosakata yang kurang dari rata-rata. Kosakata yang kurang dari rata-rata mengakibatkan anak sulit berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua adalah kesalahan mengucap atau gagap. Gagap merupakan salah satu contoh dari cacat bicara. Yang ketiga adalah kesulitan berbicara. Hal ini juga mengakibatkan hal yang sama dengan kosakata yang kurang dari rata-rata, yaitu mempersulit anak untuk berbicara dengan teman-teman sebayanya atau berkomunikasi. Yang keempat adalah pembicaraan yang mengkritik atau merendahkan orang lain, mengakibatkan anak yang melakukan pembicaraan yang mengkritik atau merendahkan orang lain ini diremehkan oleh teman-temannya. Yang kedua adalah bahaya emosi. Bahaya emosi yang terjadi adalah apabila anak belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Hal ini mengakibatkan teman-teman akan menjauhi anak tersebut karena anak yang belum bisa mengontrol emosi dengan baik akan memiliki emosi marah atau emosi negatif yang meledak-ledak, dan itu tidak disukai oleh teman-teman sebayanya. Yang ketiga adalah bahaya sosial. Pertama adalah anak yang diabaikan. Yang kedua adalah anak yang terkucil. Biasanya anak yang terkucil adalah anak yang dirasa tidak memiliki kesamaan dengan kelompok yang ada, sehingga anak tersebut terkucil. Yang ketiga adalah anak dari ras atau agama yang terkena prasangka. Yang keempat adalah anak yang tidak puas pada lingkungan sosialnya. Bahaya selanjutnya adalah bahaya bermain. Anak yang kurang dukungan sosial untuk bermain akan kekurangan kesempatan belajar permainan dan olahraga, dan hal ini akan merugikan anak tersebut karena permainan dan olahraga sangat penting dalam kelompok anak-anak. Sehingga anak yang kurang dukungan sosial untuk bermain ini akan memiliki kesempatan yang kecil disukai oleh anak-anak yang ada di dalam suatu kelompok. Yang kelima adalah bahaya konsep diri, yaitu anak yang memiliki konsep ideal biasanya tidak puas pada diri sendiri, mengakibatkan cenderung berprasangka dan diskriminatif pada orang lain. Yang keenam adalah bahaya moral, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perkembangan moral berdasarkan teman, yang kedua tidak berhasil mengembangkan suara hati, yang ketiga adalah disiplin yang tidak konsisten, keempat adalah hukuman fisik. Hukuman fisik bisa berpengaruh pada moral anak, sehingga menjadi bahaya moral. Yang kelima adalah anak yang tidak sabaran. Bahaya selanjutnya adalah bahaya hubungan keluarga. Bahaya hubungan keluarga dapat terjadi apabila terjadi pertentangan dengan anggota keluarga yang mengakibatkan lemahnya ikatan keluarga. Yang terakhir adalah bahaya perkembangan kepribadian. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perkembangan konsep diri yang buruk, serta yang kedua adalah egosentrisme, yaitu tidak mau melihat dari sudut pandang orang lain. Egosentrisme biasanya mengakibatkan anak merasa dirinya paling benar, atau hanya melihat pendapat yang benar saja, dan merasa dirinya adalah pusat perhatian yang sangat penting. Penjelasan yang terakhir adalah kebahagiaan masa akhir kanak-kanak. Pada masa akhir kanak-kanak terdapat kejadian yang membahagiakan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah prestasi. Prestasi merupakan kebahagiaan yang besar yang terjadi pada anak-anak, karena prestasi akan mendorong anak untuk terus percaya diri, serta selalu berusaha melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah kesempatan yang luas untuk bermain. Sebelum menginjak masa pubertas, anak-anak biasanya sangat bahagia dengan kesempatan yang luas untuk bermain ini. Karena dari bermain, anak-anak dapat mengenal dirinya sendiri serta mengenal orang lain, yang mengakibatkan meningkatnya hubungan sosial anak dengan teman-teman sebayanya dan meningkatkan komunikasi supaya lebih baik lagi. Yang ketiga adalah hubungan keluarga yang baik. Keluarga adalah komponen yang paling penting bagi anak-anak. Oleh karena itu, hubungan keluarga yang baik akan menjadi salah satu kebahagiaan pada anak-anak yang menginjak tahap
masa akhir kanak-kanak. Yang keempat adalah kasih sayang dan dukungan, baik dari orang tua, keluarga, teman-teman, maupun orang-orang lain. Anak-anak yang mendapat kasih sayang dan dukungan dari orang lain akan merasa dirinya bisa melakukan hal apapun. Hal ini akan meningkatkan keberanian anak-anak pada masa akhir kanak-kanak ini. Yang kelima adalah diterima oleh orang lain atau orang-orang sosial di sekitarnya. Tapi pada kenyataannya tidak semua anak-anak pada masa akhir kanak-kanak menikmati kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang terjadi pada masa akhir kanak-kanak tergantung pada kondisi anak tersebut, tergantung pula pada kondisi keluarganya, serta orang-orang lain di sekitarnya. Pergaulan dan lingkungan sangat mempengaruhi kebahagiaan pada masa akhir kanak-kanak ini, sehingga tidak semua anak dapat menikmati kebahagiaan pada masa akhir kanak-kanak. Sekian dari saya, sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.